Oke guys, kembali lagi di channel Ivan Motovlog. Kali ini gue bakalan kembali membahas shockbreaker depan ya. Gue bakalan mereview shockbreaker FU yang gue pakai di motor Vario. Shock ini udah gue pakai kurang lebih 2 tahunan lah ya. 2 tahunan, dan gue bakalan sekalian ganti olinya dan menjelaskan apa aja sih yang gue rubah supaya bisa menggunakan Ashok FU ini. Sebenarnya yang dirubah nggak banyak-banyak sih ya, paling ya memotong sesuai kebutuhan aja. Kan ini kan gua potong, makanya terlihatnya nggak terlalu panjang. Dan mungkin di sini gue lebih membahas apa aja yang gue pakai. Dan banyak juga ya yang bertanya ke gue gimana cara pasangnya, apa aja yang dirubah, biayanya berapa, harus dipotong apa enggak. Dan sekarang pas ada kesempatannya gue bongkar juga ya, karena kemarin-kemarin belum sempet gue bongkar, jadi gue bakalan menjelaskan. Dan gue akan menjelaskannya dengan detail supaya kalian paham, semoga paham ya. Oke, mungkin gue juga sudah mempersiapkan olinya, dan ini akan gue bongkar dulu, tapi nggak gue tunjukin ya cara bongkarnya supaya lebih cepat. Dan gue akan lebih menjelaskan apa aja yang gue pakai supaya kalian paham ya. Oke, sekarang gue akan bongkar dulu motornya. Dan ini ya, shockbreakernya sudah saya bongkar dan dibersihkan ya. Jadi penampakannya seperti ini. Saya lihat di sini banyak per ya. Nanti ini akan saya jelaskan fungsinya apa aja. Dan oh ya, untuk ini kalau yang bertanya ini apa, ini kan karet ban ya. Ini tuh fungsinya untuk ngeganjel ini nih. Saya kan pakai cover shock punyanya KLX ya. Kan kalau pasang langsung sini kan longgar ya. Tuh, ini harus dilipat. Dan saya ganjel pakai karet ban dalam biar ngepas. Biar di sini gampang ngikatnya pakai ribet. Jadi nggak perlu ngelipat. Dan ini berbahannya kain ya, bahan kain. Oke, yang pertamanya itu ada ini Ashok Satria FU seperti ini. Ini sudah saya potong 11 cm dari ukuran awalnya ya, 11 cm. Dan saya potongnya di bagian bawah di sini ya. Di sini saya potong. Ini saya potong ke tukang bubut. Harusnya kan saya mintanya tuh potong di bagian atas ya, jadi dibuatkan drat baru. Cuman saya muter-muter di tempat saya itu nggak ada yang bisa ya, nggak ada yang bisa untuk motong atas bikin dratnya. Nah, nemulah satu bengkel yang bisa, tapi dia motong bagian bawah di jelas gak? Nah, di bagian bawah sini ya, di bagian bawah ini dipotong dan dibikin seperti ini. Cuman pas proses pemotongannya saya nggak lihat ya, karena ditinggal seperti ini. Tapi rapi ya, potong bawah ini tukang bubut, dipotong bagian ininya. Dan untuk pernya saya masih menggunakan per bawaannya Honda Vario ya, masih menggunakan per bawaannya. Dan saya tambahkan lagi ini ya, ini untuk tambahan atasnya. Kan ini kan otomatis kan kurang panjang ya, kurang panjang, jadi saya tambahkan per. Kalau yang ini per punya bawaan shock ya, Satria FU. Dulu saya pakai ini, tapi empuk sih empuk, cuman ada agak gimana gitu ya, kurang lembut mainnya. Jadi saya ganti lagi pakai punyanya Vario, dan saya tambahkan ini di atasnya. Di sini bisa juga sih menggunakan pipa besi, cuman saya menggunakan yang ada aja, menggunakan per. Dan setelah menggunakan per bawaannya punya Vario ternyata empuk ya, saya masih pakai ini. Dan di sini, nah ini dia, ini saya menggunakan sulingan custom punyanya apa ini ya, kalau nggak salah tuh Suzuki apa Yamaha. Cuman bagian bawahnya saya bikin PNP Honda ya, karena kan
lubangnya ini punya Honda kan lebih kecil ya bautnya, bisa lihat ya. Ini saya custom sekitaran 4 cm apa 4,5 cm ya ini. Dan ini perbedaannya. Ini punyanya bawaannya Honda Vario. Sebelumnya saya pakai ini, cuman saya berubah pakai ini ya. Lihat ya perbedaannya segini, lumayan. Dan kalau dilihat-lihat lebih besar ini ya daripada ini. Kenapa saya ganti pakai sulingan custom? Karena kalau pakai sulingannya bawaannya Vario, ini saya lepas dulu. Sebenarnya ring ini tuh bawaan customan ya, cuman kegedean, jadi saya pakai ring ini punyanya Vario. Saya masukkan dulu. Dan ini tuh longgar banget ya, longgar banget. Jadi yang harusnya sirkulasi olinya tuh lewat lubang ini, dia lewat sela-sela sini ya. Ya, longgar banget. Jadi kalau kita bisa sih pakai sulingan ini, cuman nyetel olinya itu agak susah ya. Kalau kita isi sedikit dia jeduk, kalau diisi banyak dia keras. Jadi setelah saya ganti sulingannya custom, lebih rapat ya, lebih rapat, bisa dilihat ya, jelas lebih rapat. Jadi oli itu naik turun lewat lubang ini, dan terbukti empuk. Ini saya tuh semenjak ganti as FU ini tuh 2 tahun itu, terus saya risetnya gimana caranya supaya empuk, nyaman dipakai. Kebetulan juga tiap hari lewat jalan corot-coran yang ya kayak gitu rusak. Jadi supaya gimana caranya supaya nyaman. Untuk kalian yang menggunakan as Satria FU bisa sih pakai sulingan bawaannya di Honda Vario. Cuman ya kayak gini resikonya. Ya katanya bersih, longgar banget. Sedangkan kalau menggunakan sulingan custom ini biar rapat. Jadi oli itu mainnya dari lubang sini, seperti itu ya. Dan untuk pernya sendiri menggunakan Honda Vario ya, ini tidak saya rubah, cuman saya tambahkan menggunakan pernya punya Satria FU seperti ini. Untuk panjangnya sendiri bisa menyesuaikan dari panjang asoknya ya, usahakan tidak melebihi asoknya. Jadi dia tuh pernya tuh enggak nongol seperti ini ya. Nah, tidak nongol seperti ini pas proses. Kalau punya saya dia posisinya rata. Jadi per tuh dia tidak tidak tertekan di dalamnya ya, masih seperti ini. Untuk panjangnya sendiri saya panjangnya itu sekitar berapa ini, 11,5 ya, sekitar segitu. Dan total saya naikin ini tuh sekitar 15 cm untuk depan, tapi karena saya setel olinya itu empuk, jadi pas dinaikin dia bakal ambles ke bawah ya. Enaknya seperti itu, ada kurangnya ada enaknya ya. Suka dukanya pakai sok ini tuh nyetelnya enak, aman ya, karena dia asnya yang panjang, bukan sulingannya ini ya, bukan sulingannya yang panjang tapi asnya yang panjang. Jadi buat terabas lewat jalan-jalan rusak juga nggak takut ibaratkan patah, atau mungkin ya pakai sambungan itu copot di dalam. Saya juga pernah tuh pakai sulingan yang sambungan itu, pas saya buka tuh copot ya, hampir copot, udah longgar ininya. Dan saya beralih menggunakan as FU. Emang sih kalau dibandingkan menggunakan sulingan itu lebih murah ya. Sulingan itu sekitaran 100.000 aja kalian udah bisa ninggin motor ya. Untuk as Satria ini tuh saya ganti tuh total ada sekitaran 500.000 ya. 500.000 tuh sudah sama ganti ini juga.
Ya kalau dihitung lebih teliti ya lebih gede juga, soalnya kan saya udah gonta-ganti oli gimana caranya supaya empuk ya pas masih menggunakan as ini nih. Saya pernah ini di setting empuk ya. Nah, pas sudah saya setting itu empuk emang, tapi pas saya bawa ke jarak jauh ke Magelang ya, itu sepanjang jalan jeduk-jeduk sampai kampung. Nah, sampai kampung itu masih cetok karena mentok ya, mentok ke bawah asoknya itu. Dan saya di kampung muter-muter bengkel tuh nggak ada yang bisa ngastem sulingan kayak begini ya. Nggak ada, jadi cuman di setel olinya doang, dan ya akhirnya keras. Dan setelah balik dari Jawa saya custominnya ini di Jakarta di bengkelnya Yanto Sok, mungkin kalian tahu ya, saya custom di sana ini. Untuk pernya sendiri masih per bawaannya ya. PR-nya di sini menggunakan kurang lebih 3 cm untuk per rebonya ya, 3 cm. Jadi seperti itu ya. Untuk yang menggunakan SFU bisa menggunakan sulingan bawaannya Vario, tapi kalau mau lebih enak custom sepertinya yang lebih besar supaya bawahnya agak rapat. Untuk harga as ini tuh saya beli bukan ori, ini tuh aftermarket ya, bisa bilang KW lah gitu. Harganya sekitar 250.000 untuk ini sendiri ya. Dan untuk motongnya tuh saya lupa berapa, sekitaran 50 apa berapa tuh motongnya tukang bubut ya. Dan tutup ininya juga saya ganti menggunakan tutup berat ya. Lebih enak seperti ini sih sebetulnya, karena menggunakan kunci tidak ditekan dan dicongkel ya, jadi lebih mudah. Ini tuh harganya di saya tuh berapa ya, dulu 40, sekitar 40 lah dua ini ya. Dan sulingannya sendiri saya ini tuh beli 90 ribuan lah ya, custom ini, custom 4,5 sentian. Kalau kalian menggunakan ori bisa, cuman menggunakan ori itu harga satu soknya aja udah 200.000 ya. Ini 250.000 udah dapat 2 seperti ini. Tapi alhamdulillah 2 tahun pemakaian masih ini ya, tidak ada yang baret, masih mulus ya, seperti ini ya, masih mulus, tidak ada lecet, cacat atau apapun ini. Jadi bagi kalian yang mau menggunakan asok FU pakai aftermarket juga nggak apa-apa ya, karena di sini sebenarnya kalau aftermarket tuh untung-untungan ya. Cuman kalau mau pakai ori ya silahkan, tapi kalau saya tuh notalin dulu tuh pakai ori potong udah segala macam tuh 700.000 ya. Tapi sayang juga duitnya, jadi saya pakai yang aftermarket di sini. Ya jelas ya, seperti itu. Kalau kalian masih bingung silahkan tanya langsung di kolom komentar, atau bisa bisa inbox saya di Facebook ya, Ivan V-Rider, kalau yang ingin bertanya-tanya seputar asok Satria FU lebih lanjut. Dan untuk takarannya nanti saya kasih tahu juga ya. Untuk olinya saya menggunakan, saya ambil dulu. Untuk olinya saya menggunakan ini ya, oli shock jumbo seperti ini, yang seperti ini ya, oli shock seperti ini. Dan menggunakan juga oli Gardan. Untuk campurannya dia satu botol ini dicampur ya, jadi dicampur semua takarannya. Bisa juga menggunakan oli shock yang lebih ini apa namanya, yang lebih kental, cuma saya menggunakan ini aja, agak murah. Untuk oli ini sendiri saya beli di bengkel tuh 15.000, dan ini di sini harganya 24. Tapi setiap daerah tuh beda-beda harga ya, jadi harganya sekitaran segitu. Mungkin kalau beli online tuh lebih murah ya. Kalau misalkan cuman dipakein oli doang, takutnya dia apa namanya, terlalu encer ya, jadi dicampur ini aja. Campur ini bisa juga pakai oli mobil, oli motor, tapi usahakan yang masih baru, jangan bekas apa
yang udah hitam itu ya, udah bekas pakai. Nah itu. Oke, mungkin saya akan lanjut untuk mencampur ini ya. Nanti saya kasih tahu takarannya seberapa untuk asok segini ya. Untuk yang udah naik sekitaran 15. Oh iya, kan saya kan 15 tuh ini sama ini. Kalau cuman asnya doang, ininya pakai bawaannya Vario itu sekitar 11 cm ya, 11 cm. Jadi ini dengan ini tuh jadi 15 cm ya, yang sulingan customnya. Oke, sekarang lanjut untuk mencampur. Saya campur dulu ya olinya ya. Oke, dan ini dia ya, shockbreakernya udah saya pasang kembali semuanya dari per sulingan, dan saya masukin per juga ya. Dan ini untuk oli shocknya udah saya campur dengan oli Garden. Warnanya memang tetap merah ya, karena banyak oli shocknya. Dan langsung aja kita masukkan ya. Oke, dan ini dia sudah saya pasang kembali ya asnya. Sudah saya pasang semua dan sudah saya tes. Nanti saya kasih tunjuk videonya, dan saya juga kasih tahu berapa yang dibutuhkan untuk mengisi shockbreaker ini ya. Nanti saya fotokan jumlah takaran olinya. Dan seperti penjelasan saya tadi di awal video ya, kalian bisa menggunakan sulingannya Vario, tapi ya itu bawahnya longgar. Entah karena saya menggunakan aftermarket atau karena emang ukurannya berbeda ya. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga kalian mengerti, dan jika ada yang belum mengerti atau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa tanya di kolom komentar atau di Facebook saya di Ivan V Rider. Nanti saya akan balas jika ada yang mengirim pesan ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Dadah.